Pengertian dari pijat bayi adalah salah satu terapi kompleks yang melibatkan sentuhan fisik dan emosional. Menurut Tang 2018, sentuhan lembut pada bayi merupakan sarana ikatan yang indah antara bayi dan orang tuanya. Menurut Minarti dan Utami 2013. Kemudian, untuk indikasi dari pijat bayi sendiri, yaitu bayi dengan berat badan lebih dari 1,5 kilo dan usia gestasi minimal 32 minggu. Bayi prematur bisa dipijat dengan syarat dirujuk ke fisioterapi agar mendapatkan perawatan yang lebih berhati-hati. Kemudian, bayi tidak sedang rewel, bayi tidak sedang demam. Nah, untuk kontraindikasi dari pijat bayi sendiri, yaitu seperti bayi yang memiliki termasuk lokasi tumor ganas, luka terbuka, infeksi kulit, lokasi bedah dalam kasus operasi terbaru, seperti patah tulang, bayi yang memiliki gangguan peredaran darah, dan juga bayi yang mengantuk, lapar, ataupun baru selesai makan. Manfaat dari pijat bayi sendiri itu memiliki beragam manfaat. Salah satunya seperti meningkatkan daya tahan tubuh, memacu perkembangan otak dan sistem saraf, memperbaiki peredaran darah dan pernafasan, merangsang fungsi pencernaan dan pembuangan, kemudian meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi menuju sel, kemudian juga dapat meningkatkan kenaikan berat badan, kemudian mengurangi stres dan ketegangan, membuat istirahat atau tidur bayi semakin berkualitas, mengurangi rasa kembung dan rasa sakit perut, kemudian meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayi, dan juga meningkatkan produksi air susu ibu. Dan terakhir yaitu membuat bayi dan ibu tenang dan nyaman. Waktu yang tepat untuk pemijatan bayi. Pemijatan dapat dilakukan pada bayi usia 0-12 bulan. Untuk bayi yang berusia di bawah 7 bulan, pemijatan dapat dilakukan setiap hari. Waktu pemijatannya sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Pertama, pada pagi hari, saat orang tua dan anak siap untuk memulai hari baru. Pemijatannya dapat dilakukan pada pagi hari sebelum mandi, sebab sisa-sisa minyak pijat akan lebih mudah dibersihkan. Selain itu, pemijatan pada pagi hari memberikan nuansa ceria bagi bayi. Kemudian pada malam hari, sebelum tidur. Pemijatan yang dilakukan pada malam hari sangatlah baik, sebab setelah pemijatan biasanya bayi akan lebih santai dan mengantuk. Hal ini berguna untuk membantu bayi tidur lebih nyenyak. Tempat pemijatan yang tepat. Yang pertama, ruangan yang hangat tapi tidak panas. Yang kedua, ruangan kering dan tidak pengap. Yang ketiga, ruangan yang tidak berisik. Yang keempat, ruangan yang penerangannya cukup. Yang kelima, ruangan tanpa aroma menyengat dan mengganggu. Dan yang keenam, suasana yang tenang saat pemijatan. Agar suasana menjadi tenang saat pemijatan, lebih baik dilakukan yang pertama saat si kecil ceria, yang kedua saat kondisi perut yang sudah terisi makanan, yang ketiga saat suasana hati pemijat tenang, yang keempat dengan mimik wajah tersenyum dan mendebar kasih sayang, dan yang kelima dengan memutar musik klasik. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memijat, yaitu yang pertama, mencuci tangan dan kaki dalam keadaan hangat. Kemudian, hindari kuku dan perhiasan yang bisa menggores kulit bayi. Yang ketiga, ruang untuk memijat usahakan hangat serta dengan ventilasi yang baik. Untuk yang keempat, apabila bayi sudah selesai makan atau tidak berada dalam keadaan lapar. Dan yang kelima, baringkan bayi di atas kain rata yang lembut serta bersih. Untuk yang keenam, ibu atau ayah duduk di dalam posisi nyaman serta tenang. Untuk yang ketujuh, siapkan handuk, popok, baju ganti, dan minyak bayi atau baby oil atau lotion. Dan yang terakhir, sebelum memijat, mintalah izin kepada bayi dengan cara membelai wajah dan kepala bayi sembari mengajaknya bicara. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memandang mata bayi disertai pancaran kasih sayang selama pemijatan berlangsung. Yang kedua, bernyanyilah atau putarkan lagu-lagu yang tenang atau lembut untuk membantu menciptakan suasana tenang selama pemijatan berlangsung. Untuk yang ketiga, awalilah pemijatan dengan melakukan sentuhan ringan. Kemudian, secara bertahap, tambahkanlah tekanan pada sentuhan yang dilakukan. Khususnya apabila Anda sudah merasa yakin bahwa bayi mulai terbiasa dengan pijatan yang sedang Anda lakukan. Selanjutnya, sebelum melakukan pemijatan, lumurkan lotion yang lembut sesering mungkin. Selanjutnya, sebaiknya pemijatan dimulai dari kaki bayi. Umumnya, bayi lebih akan menerima apabila dipijat pada daerah kaki. Hal ini akan memberi kesempatan pada bayi untuk membiasakan dipijat sebelum bagian tubuh lainnya akan disentuh. Oleh karena itu, urutan pemijatan dimulai dari bagian kaki, perut, dada, tangan, muka, lalu diakhiri pada bagian punggung. Kemudian, tanggaplah pada isyarat yang diberikan oleh bayi Anda. Jika bayi menangis, cobalah menenangkannya sebelum melakukan pemijatan.
Jika bayi menangis lebih keras, hentikan pemijatan karena mungkin bayi mengharapkan untuk digendong, disusu, atau sudah sangat ingin tidur alias mengantuk. Dan yang terakhir, hindari mata bayi dari baby oil atau lotion, serta memandikan bayi sesegera mungkin setelah pemijatan berakhir, agar bayi merasa lebih segar dan bersih setelah terlumuri banyak minyak. Namun, apabila pemijatan dilakukan pada malam hari, bayi cukup disekop atau diusap dengan air hangat agar bersih dari minyak bayi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan saat pemijatan bayi. Yang pertama, memijat bayi langsung setelah selesai makan. Yang benar adalah 2 jam setelah makan, bukan langsung. Kemudian, membangunkan bayi khusus hanya untuk pemijatan. 3. Memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat. Yang keempat, memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat. Dan yang kelima, memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. 5 hal tersebut adalah hal-hal yang dianjurkan untuk tidak dilakukan dalam pemijatan. Yang pertama harus disiapkan adalah alasnya yang nyaman untuk bayi, kemudian tangan bersih, cuci tangan, kemudian kuku pendek, tidak memakai cincin yang dapat menggores kulit bayi. Kemudian pastikan memakai baby oil atau minyak yang biasa digunakan bayi. Pastikan bayi siap tidak dalam kondisi lapar. Kemudian kita memakai dulu baby oilnya, kita usapkan, kemudian pastikan tangan itu hangat. Kita mulai pertama dari kaki, kemudian perut, dada, tangan, kepala, lalu punggung. Ini dilakukan 6 kali 6 hitungan atau 6 detik. Kemudian kita mulai dari bagian kiri terlebih dahulu, setelah selesai baru ke bagian kanan. Yang pertama yaitu mulai dari kaki. Yang pertama yaitu still touch. Still touch itu kita permisi dulu 6 detik. Kemudian yang kedua Indian milking, itu seperti memerah susu. Hitungannya 6 kali ya. 1, 2 sampai 6 kali. Kemudian hook and glide itu seperti itu, ke bawah 1, 2, 3 sampai 6 kali. Kemudian yang ketiga femur circle, seperti itu gerakannya, melingkar 6 kali juga, 1, 2, 6 kali. Kemudian kita beralih ke telapak kaki, thumb over thumb, itu seperti ini jempolnya, 6 kali juga sampai ke atas, 1, 2, 6 kali. Kemudian toe rolls itu kita per jarinya ya. Nah, per jarinya itu setelah selesai 5 dihitung 1, setelah selesai 5 dihitung 1. Selanjutnya yaitu press ball of foot, itu kita menggunakan jempol menekan di bagian tengah 6 detik, kemudian di bawah di sekitar jari 6 detik juga. Kemudian thumb press itu seperti mengurut, setiap 2 jempol dihitung 1, 6 kali. Kemudian telap bagian punggung kaki itu juga mengurut sama 6 kali. Kemudian selanjutnya yaitu pergelangan kaki kurang lebih 6 detik. Kemudian Swedish milking itu kebalikan dari Indian milking yang pertama. Kalau tadi yang mengurut ke bawah, ini mengurutnya ke atas. Setiap 2 tangan dihitung 1. Kemudian rolling, digetarkan. Kemudian buttocks fit relax, itu dari pantat kemudian ke kaki, kemudian digerakkan seperti itu. Setelah kaki kiri selesai, kita beralih ke kaki kanan, lalu berganti ke perut. Nah, yang perut abdomen permission kita permisi dulu biar nggak kaget. Kemudian N series berbentuk huruf N, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mengayuh sepeda itu seperti ini, kita urut ke bawah, 2 tangan dihitung 1, itu khusus untuk perut. Kemudian selanjutnya yaitu mengayuh sepeda dengan memegang kaki itu sampai kaki. Kemudian open book itu membuka perut, bisa dengan jari, bisa dengan seluruh jari, atau menggunakan jempol saja. Ini saya menggunakan jempol saja karena perut bayinya kecil. Dihitung 6 juga. Kemudian bulan matahari itu melingkar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 kali ya. Kemudian gerakan I love you itu I love you, I love you sebanyak 6 kali ya. Kemudian jari-jari berjalan itu seperti ini berjalannya, dihitungnya juga 6 kali sama. Kemudian di bagian dada kita chest
ya chest permission dulu biar nggak kaget. Kemudian big love, itu love besar, 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian gerakan kupu-kupu ya seperti ini, 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian gerakan open chest, membuka, bisa menggunakan seluruh jari atau menggunakan jempol saja, 6 kali juga. Kemudian arm chest tummy itu dari dada kemudian ke perut, ke bagian pantat, kemudian kaki, kemudian digetarkan. Selanjutnya yaitu bagian tangan, sama seperti kaki, gerakannya hampir sama seperti kaki ya. Tangan kita still touch terlebih dahulu biar nggak kaget, kita menghangatkan tangan. Kemudian ke ketiak, namanya lymphatic drainase, itu kita mengarahkan dari tangan ke ketiak. Kemudian Indian milking, sama memerah seperti memerah susu tadi. Kemudian hook and glide, gerakannya sama seperti yang di kaki. Kemudian circle arms, kalau di kaki tadi lingkarannya besar, sekarang lingkarannya kecil-kecil, 6 kali juga sama. Kemudian palm stroke, itu gerakan membuka tangan, itu tangannya diurut. Kemudian per jarinya itu kita tekan-tekan seperti ini, nah kita kayak menekan gitu, 6 kali juga. Kemudian finger roll, itu sama tadi seperti itu. Kemudian di bagian punggung tangan kita urut juga. Kemudian wrist circle, yaitu di pergelangan tangannya. Kemudian Swedish milking, mengurut ke atas. Kemudian rolling, menggetarkan tadi ya. Kemudian dari dada, kemudian ke perut, ke pantat, ke kaki, kemudian digetarkan. Selanjutnya yaitu di bagian kepala. Yang pertama yaitu open book atau menyetrika dahi. Setelah dihangatkan seperti ini ya, menyetrikanya dari dahi, kemudian melingkar, kemudian menyetrika alis, bagian alisnya saja, 6 kali juga. Kemudian senyum 1, membentuk senyum dari hidung ke bagian bawah mata, membentuk senyum. Kemudian senyum 2 dari bagian bawah hidung ke bagian pipi. Kemudian bagian bawah mulut ke bagian pipi, membentuk senyum. Kemudian lingkaran kecil di rahangnya, membentuk lingkaran kecil. Kemudian di bagian hidung, silang, sinus lines. Kemudian di belakang telinganya. Kemudian dari belakang telinga ke dagu. Kemudian pinna massage itu di bagian telinga, kita tekan ke seluruh permukaan telinga. Kemudian membentuk gentle head circle, itu lingkaran dari seluruh muka, seperti itu. Selanjutnya yaitu bagian punggung, ada gerakan maju mundur dihitung 1 kali. Kemudian gerakan menyetrika dari punggung atas sampai pantat dihitung 6 kali. Kemudian menyetrika dan mengangkat, itu dari punggung atas sampai kaki, 6 kali juga. Kemudian gerakan melingkar di bagian punggung, ini kanan dulu 6 kali. Kemudian setelah itu baru ke kiri 6 kali, bagian kiri 6 kali. Kemudian ada gerakan menggaruk atau combing seperti ini. Kemudian buttock stroke, itu dari pantat bagian luar ke dalam, kemudian membentuk lingkaran. Kemudian gerakan dari luar, pantat bagian luar ke dalam, biasa. Kemudian yang terakhir dari dada, perut, pantat, kaki, kemudian digetarkan. Selanjutnya yaitu gerakan relaksasi. Relaksasi yang pertama seperti ini, namanya gerakan relaksasi. Kemudian peregangan lembut, kita tangan disilangkan, menyilangkan tangan, karena ini boneka jadi tidak bisa disilangkan. Kemudian kaki yang disilangkan, menyilangkan kaki. Kemudian di bagian kaki dan tangan kita silangkan juga, kakinya diangkat, tangannya menyilangkan ke bagian kaki. Kemudian menekuk kaki secara bersamaan.
Dan yang terakhir, menangkuk kaki secara bergantian. Ya, ini untuk tahapan pijatnya sudah selesai. Kemudian pastikan membawa baju ganti. Setelah pijat, kita beri bayi baju ganti yang telah dibawa. Kemudian jangan lupa juga sarung kaki supaya tetap hangat.